Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Ya, senang dan bahagia kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi teman-teman, kembali saya hadirkan untuk Anda. Kali ini terkhusus untuk Anda yang tengah mempelajari hukum tarik-menarik atau sedang menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupan Anda. Anda mungkin yang saat ini memiliki keinginan khusus ya. Anda mungkin saat ini tengah melakukan visualisasi atau sering melakukan kegiatan afirmasi agar keinginan-keinginan Anda cepat terwujud. Apalagi di tahun 2023 ini, mungkin Anda mempunyai target-target tertentu dan Anda ingin target Anda bisa segera terwujud. Satu tips teman-teman dari pengalaman pribadi saya bagikan kepada Anda, khususnya untuk Anda yang ingin cepat memiliki apa yang Anda inginkan. Jika selama ini teman-teman Anda melakukan visualisasi ataupun juga afirmasi untuk mendukung percepatan keinginan Anda terwujud, saya tambahkan satu tips berikut ini ya, yaitu kita melakukan afirmasi ataupun juga visualisasi dengan cara yang unik. Di beberapa video saya, itu sempat saya singgung hal ini, tetapi tidak saya jelaskan secara detail. Silahkan Anda menyimak video ini sampai selesai, ya, dan Anda bisa menerapkannya nanti dalam kehidupan Anda. Ya, teman-teman, Anda yang ingin meraih keinginan Anda dengan lebih cepat, apapun itu, ya, apapun itu, selama keinginan itu positif, baik untuk Anda, saya pikir tidak ada masalah. Silahkan, Anda bisa lakukan afirmasi dan juga visualisasi. Ya, Anda mungkin sudah tahu apa itu afirmasi dan juga visualisasi ya. Di video-video saya sebelumnya banyak sudah saya jelaskan di sana. Silahkan Anda bisa menonton video-video saya sebelumnya atau video-video saya yang lain. Ya, cara ini unik teman-teman ya. Cara ini unik ya. Kenapa unik? Karena saya akan ajak Anda untuk membayangkan ya apa yang menjadi keinginan Anda, harapan-harapan Anda ya, itu Anda bayangkan. Jika Anda biasanya bervisualisasi dalam kondisi hening, seperti Anda bermeditasi, mungkin Anda lakukan sebelum tidur atau sesudah bangun tidur, karena pada saat itu pikiran kita memang sedang dalam kondisi yang rileks ya. Tetapi kali ini teman-teman Anda bisa mencoba, yaitu kita membayangkan keinginan-keinginan kita, membayangkan hal-hal yang ingin kita capai dengan melakukan rutinitas pekerjaan kita. Tetapi hanya ada beberapa pekerjaan yang saya rekomendasikan. Ini berdasarkan pengalaman nyata saya dan hasilnya luar biasa teman-teman ya. 3 aktivitas keseharian yang bisa kita gunakan sebagai sarana pendukung untuk melakukan visualisasi, yaitu menyapu, mencuci piring, dan juga mencangkul tanah. Ya, mungkin Anda mendengarnya agak sedikit aneh ya, pekerjaan orang desa mungkin dalam pikiran Anda ya. Tetapi memang betul teman-teman, karena kegiatan-kegiatan itu dulu sering saya lakukan ketika saya masih tinggal di kampung ya, saya masih tinggal di desa ya. Saat itu kegiatan keseharian saya membantu orang tua ya, menyapu, mencuci piring, dan salah satunya juga membantu mengerjakan tanah ladang ya, mencangkul. Jadi awalnya pikiran itu muncul begitu saja teman-teman ketika saya melakukan kegiatan tersebut. Namun suatu ketika saya mulai mencoba untuk membuat sebuah pemikiran kreatif ya. Nah, pada saat saya menjalankan aktivitas saya tersebut, pikiran saya ajak untuk bervisualisasi. Saya ajak untuk membayangkan hal-hal yang saya inginkan. Satu contoh teman-teman, pada saat itu saya ingin sekali merasakan bagaimana sih orang bisa main film, bagaimana sih rasanya syuting film. Karena yang saya tahu pada saat itu orang syuting film ya, kita di depan kamera, kemudian ada yang memberikan aba-aba ya, mereka teriak kamera rolling action, wah langsung kemudian mereka beraksi. Nah, dari situ saya membayangkan gimana rasanya ya kalau kita bisa main film, ada di depan kamera, terus nanti bisa dilihat di TV ya. Nah, pikiran-pikiran itu muncul teman-teman ketika saya sedang menyapu lantai. Jadi ketika saya menyapu lantai, pikiran saya terus membayangkan itu. Bukan hanya sekali, besok lagi saya bayangkan lagi itu. Pas cuci piring, saya juga
membayangkan. Nah, suatu ketika ya, keinginan itu benar-benar terwujud teman-teman. Meskipun bukan film besar, tetapi saya merasakan bagaimana saya di depan kamera, kemudian kru dari film tersebut memberikan aba-aba yang sama. Kamera rolling, action, dan saya action di sana. Waktu itu saya di Gunung Bromo. Pada waktu itu ada liburan, saya berangkat ke Gunung Bromo, dan di sana kalau tidak salah ada syuting film Camellia. Kalau tidak salah film Camellia 2. Saya agak lupa-lupa ingat, tetapi yang saya ingat di sana ada Maudy Kusnedi kalau tidak salah waktu itu. Saya terkagum. Waduh, luar biasa cantiknya. Ternyata pemain film itu cantik. Dalam hati seperti itu. Pada saat itu saya hanya berpikir, oh seperti ini ternyata main film. Saya tidak menyangka jika pada saat itu kru film memang butuh figuran, butuh memang orang yang lalu lalang. Salah satunya saya ditawari untuk ikut lalu lalang. Hanya lalu lalang saja, tetapi harus mengikuti aba-aba kamera rolling action. Pas action itu baru saya berjalan ya di depan kamera. Itu saya senangnya minta ampun teman-teman, luar biasa. Bukan perannya, tetapi apa yang saya bayangkan itu bisa saya rasakan. Dan ternyata aktivitas saya menyapu tadi ya, itu ternyata menjadi satu aktivitas yang sangat membantu saya untuk bervisualisasi atau untuk membayangkan keinginan-keinginan saya. Pada saat itu saya belum mengenal tentang hukum tarik-menarik teman-teman. Saya belum mengenal, tetapi saya merasakan bahwa ketika saya melakukan aktivitas tersebut, itu pikiran saya nyaman sekali untuk bervisualisasi, untuk membayangkan. Tangan saya seolah-olah bergerak dengan sendirinya pada saat nyapu. Meskipun saya tidak gerakkan, seolah-olah saya tidak gerakkan, tetapi dia gerak sendiri, tahu mana yang kotor, arahnya kemana. Sementara tangan saya bekerja menyapu, pikiran saya dengan leluasa bisa membayangkan keinginan-keinginan saya, dan itu terwujud. Sekali lagi, pada saat itu saya belum mengenal tentang hukum tarik-menarik ya, dan ajaibnya luar biasa. Apa yang saya bayangkan itu saya alami, meskipun memang tidak sama persis, tetapi perasaan bahagia itu kemudian bisa tersalurkan atau saya rasakan ya dalam momen tersebut itu. Nah, suatu hari saya berimajinasi lagi, saya berandai-andai lagi, mempunyai sebuah angan-angan. Pada saat itu saya suka film-film kungfu ya. Waktu itu masih musim film kungfu Mandarin ya. Wah, keinginan saya menggebu-gebu untuk bisa menguasai bela diri kungfu. Akhirnya saya mengikuti sebuah perguruan bela diri kungfu. Meskipun tidak menguasai secara profesional, tetapi dasar-dasar kungfu itu saya pahami. Saya senang minta ampun. Nah, berangkat dari situ saya bervisualisasi lagi. Gimana rasanya bisa menjadi pemain film, bisa action, bisa acting di depan kamera. Karena saya suka film-film silat, film-film kungfu. Singkat cerita, teman-teman, ya, ketika saya sudah melakukan visualisasi dengan melakukan kegiatan saya sehari-hari tadi, mencuci piring, menyapu, mencangkul tanah, itu saya isi dengan visualisasi. Dan singkat cerita terwujud lagi teman-teman, terwujud. Meskipun terwujudnya bukan lagi pada saat saya di kampung, tetapi ketika saya sudah merantau. Jeda waktunya cukup panjang, hitungan tahun teman-teman. Tetapi momen di mana saya membayangkan ada di depan kamera ya, dan kemudian melakukan gerakan silat, itu saya rasakan itu ya. Pada saat itu ada semacam film kolosal kalau tidak salah begitu. Kemudian mereka mencari talent-talent, dan salah satunya saya bisa masuk di talent tersebut ya. Kita seperti pasukan prajurit-prajurit pada saat itu. Jadi bagaimana kita berlagak seperti prajurit, perang, ya, bela diri. Nah, di sana saya mendapat banyak ilmu, mendapat banyak pelajaran penting. Oh, ternyata begini orang-orang main film laga. Jadi gimana cara mukul, gimana cara jatuh, itu saya dapatkan di situ teman-teman. Tendangan biar bisa bagus di depan kamera seperti apa, itu benar-benar saya rasakan. Dimana pada saat masih posisi kuda-kuda, sutradara memberi aba-aba untuk siap ya, kemudian kameramen memberikan aba-aba juga, dan begitu sudah action, langsung kita di situ istilahnya seperti orang berantem. Itu saya rasakan. Ternyata mukul itu bukan pakai tenaga, tetapi pakai seni teman-teman. Gimana mukulnya nggak terlalu keras, tapi kelihatan di kamera seperti benar-benar punya power, punya tenaga ya. Ada di sana, ada ternyata
ada tekniknya. Nah, itu teman-teman, itu saya dapatkan dari yang dulu saya hanya berhayal saja. Ternyata saya benar-benar bisa merasakannya. Itu. Nah, balik lagi teman-teman ke tips yang ingin saya sampaikan, yaitu tips bagaimana kita bervisualisasi dengan memanfaatkan aktivitas keseharian kita, yaitu menyapu lantai, mencuci piring, ataupun juga mencangkul tanah. Ini pengalaman nyata saya, ya. Pada saat saya mencangkul tanah, itu pun juga saya membayangkan. Mungkin di video saya sebelumnya saya sudah singgung, ya. Pada saat itu saya mencangkul tanah, ya, menanam kacang bersama dengan orang tua. Saya dengerin radio. Pada saat saya dengerin radio, saya sambil mencangkul tanah, pikiran saya membayangkan, wah enaknya ya jadi penyiar radio. Bisa muter-muter lagu kesukaan, bisa nerima telepon, dikenal orang. Wah bisa, aduh pokoknya saya bayangkan enak sekali. Ngomongnya bisa lancar. Suatu saat dan suatu ketika, ya, meskipun ada jeda waktu teman-teman, saya akhirnya benar-benar bisa mendapatkan apa yang saya bayangkan waktu itu, yakni menjadi seorang penyiar radio. Ini luar biasa teman-teman. Ini luar biasa. Saya belum mengenal hukum tarik-menarik pada saat itu. Tetapi saya hanya berani untuk berimajinasi, berani untuk membayangkan dan berandai-andai. Tapi itu benar-benar saya rasakan dalam hati saya. Dan itu terwujud teman-teman. Ya. Akhirnya menjadi kebiasaan saya. Pada saat saya mencangkul tanah, saya harus punya impian, imajinasi. Saya harus lakukan visualisasi. Keinginan apa yang ingin saya dapatkan. Pada saat saya menyapu lantai, saya pun juga pasti saya membayangkan sesuatu yang baik. Satu keinginan yang ingin saya dapatkan. Ketika saya mencuci piring, saya pun juga melakukan visualisasi. Jadi kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan tadi menjadi ringan, menjadi enak saya kerjakan. Hanya saja, ini ada satu peristiwa atau pengalaman yang cukup menarik teman-teman ya. Yaitu pada saat saya membayangkan saya sedang action di depan kamera. Saya melakukan gerakan-gerakan kungfu. Ya, seolah-olah saya sedang bermain film. Itu pada saat saya mencuci piring. Dan hasilnya teman-teman, ketika pikiran saya itu membayangkan saya action ya di depan kamera melakukan gerakan silat, tangan saya ternyata ikut teman-teman. Tangan saya ikut bergerak dengan sendirinya, ikut bergerak lebih cepat seolah-olah mengikuti gerakan yang saya bayangkan. Dan hasilnya apa? Piring saya jatuh dan pecah. Nah ini menjadi satu pengalaman yang menarik teman-teman. Ternyata apa yang terjadi dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Ternyata ketika pikiran saya membayangkan saya sedang melakukan gerakan silat, loncat, pukul sana, pukul sini, ya gerakan jungkir balik, ternyata tubuh saya seolah-olah mengikuti begitu. Makanya ketika saya mencuci piring, saya tangan kiri pegang piring, tangan kanan pegang sabun, langsung refleks seketika. Refleks, piringnya jatuh, pecah. Itu dia teman-teman. Oleh karena itu saya pesan juga untuk Anda tetap berhati-hati ya. Jangan melakukan visualisasi pada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang menuntut konsentrasi Anda ya. Saya pikir menyapu ini tidak membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena hanya kebiasaan saja. Begitu juga dengan mungkin Anda mencangkul tanah ya. Kalau Anda sudah terbiasa ya enak saja gitu ya. Nah, untuk yang mencuci piring ini mungkin Anda harus lebih hati-hati karena berhubungan dengan benda-benda yang mudah pecah. Itu pengalaman teman-teman. Tetapi ada satu hal yang menarik di sana, bahwa apa yang kita bayangkan dengan penuh perasaan ya, itu ternyata akan mudah terwujud. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa ternyata bervisualisasi itu tidak harus melakukan sikap hening seperti bermeditasi. Ternyata tidak harus. Memang ada baiknya ketika kondisi pikiran kita itu sedang dalam kondisi yang tenang. Ya, ketika kondisi pikiran kita tenang, itu akan mudah untuk memancing kebahagiaan ya terhadap apa yang kita inginkan tadi. Sebab dalam visualisasi itu harus benar-benar kita bisa membayangkan sesuatu yang kita inginkan itu terwujud. Dan ketika pikiran kita sudah membayangkan keinginan itu terwujud, itu harus timbul rasa bahagia. Nah, ketika kondisi hati kita tidak tenang, mungkin kita sedang stres, sedang capek, sedang gelisah, panik, mungkin kita tidak akan mampu menumbuhkan yang namanya kebahagiaan tadi. Maka visualisasi tersebut rata-rata akan gagal. Itu ya. Nah, oleh karena itu, satu pengalaman ini sengaja saya sharingkan kepada Anda, saya bagikan ya, siapa tahu ya, atau mudah-mudahan ini cocok untuk Anda teman-teman ya.
melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari sembari kita bervisualisasi. Tetapi perlu diingat juga teman-teman ya, jangan sampai kita lepas kontrol. Artinya, apa yang kita lakukan, aktivitas tersebut masih harus dalam kendali kita. Anda boleh mencoba teman-teman ya, saya rekomendasikan kepada Anda, silahkan Anda bisa coba ini ya, iseng-iseng membantu orang tua Anda menyapu lantai, membantu pasangan Anda menyapu halaman ya, coba lakukan. Sementara tangan Anda menyapu, coba Anda mainkan pikiran Anda dengan bervisualisasi ringan atau bervisualisasi singkat teman-teman. Bayangkan satu keinginan baik yang ingin Anda dapatkan. Yang ringan-ringan dulu saja, yang simpel-simpel dulu saja. Oh, mungkin Anda pingin nanti Anda mendapatkan bonus dari perusahaan misalnya, atau mungkin Anda pengen nanti pas main bola bisa menang misalnya. Bayangkan itu ya. Anda akan merasakan, tahap pertama Anda akan merasakan bagaimana tangan Anda bergerak sendiri dan pikiran Anda menikmati visualisasi Anda. Itu. Sekali lagi, ini adalah pengalaman nyata saya yang saya dapatkan, yang saya alami ya, dan bukan bermaksud apa-apa selain hanya sharing saja. Mudah-mudahan ini cocok untuk Anda, bisa Anda terapkan. Namun jika ternyata tidak sesuai dengan sifat ataupun juga karakter Anda sehingga Anda tidak bisa terapkan, saya yakin dan percaya ada aktivitas kegiatan lain atau ada cara lain yang lebih pas untuk Anda. Sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan satu cerita sharing ini bermanfaat untuk Anda ya, ada manfaat baik yang bisa Anda petik ya, dan terpenting lagi adalah saya ucapkan banyak terima kasih Anda sudah mendukung channel ini. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain apabila Anda rasa video-video di channel ini bermanfaat juga untuk mereka. Demikian teman-teman ya, video kali ini. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.